الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية. وقال نبينا سيدنا محمد أو كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة معراج المؤمن. فيا أحباب الله ويا أحباب رسول الله عليكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم آمين، ويجعلنا من المتقين، ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب جزا الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Setelah puja-puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih, yang sayangnya tiada pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih tergolongkan hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita semua di malam yang penuh kebahagiaan ini, malam yang penuh keberkahan ini, kita kembali berkumpul untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap ayunan langkah kaki kita semua yang datang dari rumahnya masing-masing, ada yang dekat, mungkin juga ada yang jauh di sana, sampai bisa hadir di tempat ini, ke tempat ini, hanya satu tujuan, karena yaitu mahabbatullah wa mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tidak ada yang keluar, tidak ada yang meninggalkan satupun dari majelis ini, dari tempat ini, terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siap Sultan ya, terus ya. Ibu siap ya, nanti punya hadroh, siap ya. Itu nggak mahal Bu, paling 3 jutaan Bu, kurang lebih 3 juta. Dan tergantung uangnya sebetulnya sih gitu kan. Ada yang di bawah juga ada yang 4 juta apalagi bagus tuh. Gak apa-apa, kita kadang orang ini serba aneh kadang. Ada yang ibu-ibu sholawatan diomelin, ada ibu-ibu sholawatan di lagu-lagu dinyinyirin, ada yang pakai qasidah juga dinyinyirin, ada yang pakai hadis juga dinyinyirin. Ngaji kagak maneh-maneh, kalau ngaji begitu gak ada salahnya. Majarkeun teh ngaji wae oge anggar sia macina ngomong kene batur. Lah ngaji wae oge sia mah anggar we balik mah emok. Di sono ibu-ibu di sono mending aing cenah teu ngaji. Har eta. Dah. Itu orang-orang yang begitu, yang hatinya brengsek, yang gak beres begitu. Ngaji. Kasalaki mah anggar we galak. Ngaji we ngaji kasalaki mah anggar we manyun. Ngaji kasalaki mah anggar we monyong. Kasalaki mah anggar we caluta. Mending aing teu ngaji. Pengajian dibawa. Aing di cina nyaho lah. Ayeuna cenah marake
muslimah alus marake kerudung buana runing ari geus kaluar mati belek lah. Ada gak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ngomongin terus ngaji enggak? Hei ibu-ibu, jangan pernah mundur. Kalau ada yang nyinyir-nyinyir begitu, lanjutkan saja perjuanganmu. Ramaikan itu majlis-majlis taklim, penuhi aja majlis-majlis taklim. Biarkan orang-orang munafik, biarkan tetangga-tetangga, biarkan yang benci pengajian, biarkan yang benci yaitu pengajian-pengajian, yang benci kepada ustaz-ustaz, yang benci kepada majlis-majlis taklim, semakin meriang dirinya. Betul, betul. Semakin dia semakin terdepan, semakin berani menyinyir, semakin tidak suka kepada majlis-majlis taklim, kepada yang ke pengajian, akan semakin dia sakit, akan semakin dia gelisah. Tatkala ibu-ibu istiqomah, tatkala ibu-ibu tak kenal pernah mundur, terus saja berjuang, ramaikan, makmurkan itu pengajian-pengajian. Betul, betul. Tak peduli siapapun ustadznya, tak peduli siapapun yaitu mubaliknya, tak peduli siapapun narasumbernya. Betul, betul. Asalkan mereka para ustadz, guru-guru kita, selama akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jelas kagak? Jelas kagak? Makanya harus ngaji. Umat Islam ini harus ngaji biar mengerti. Jangan dikit-dikit babaut-baut, jangan dikit-dikit enggak nanya, jangan dikit-dikit pecah, jangan dikit-dikit bercerai-berai, jangan dikit-dikit saling ngomongin satu sama lainnya, sama-sama Al-Qur'annya, sama-sama Tuhannya, sama-sama nabinya. Tetapi kenapa? Gara-gara perbedaan yang ini kunut, yang ini tidak kunut, perbedaan yang ini usoli, yang ini tidak usoli, yang ini demen tahlilan, yang ini kagak demen tahlilan. Gara-gara begitu kok pecah belah, kok bercerai-berai. Betul, betul. Jangan bercerai-berai karena perbedaan furu'iyah. Jangan berpecah belah umat Islam ini gara-gara perbedaan kunut dan tidak kunut. Jangan berpecah belah umat Islam ini gara-gara perbedaan tahlil dan tentang tidak suka tahlil. Jangan gara-gara umat Islam ini yang usoli yang kagak pakai usole. Jangan berpecah belah umat Islam ini gara-gara perbedaan di jilbab ini harus pakai cadar atau tidaknya. Jangan berbeda karena jangan berpecah belah karena perbedaan di tahun-tahun kesedihan, di tahun-tahun penuh keprihatinan bagi Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi, Isra Mi'raj itu terjadi pada yaitu tahun ke-10. Ya ini ilmu ya bagi yang belum tahu. Tahun ke-10 dari kenabian. 10 dari kenabian. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu berapa tahun umurnya Bu? Pak? 40? Ketika 40 tahun diangkat Nabi dan Rasul. Setelah 10 tahun ke depan barulah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi usia Rasul ketika Isra Mi'raj berapa? 50. Pertanyaannya, kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Amul Hazni, tahun kesedihan. Saudara-saudara sekalian, karena di saat-saat itu ditinggalkan dua sosok manusia yang beliau sangat cinta, yang beliau sangat sayang. Satu ditinggalkan yaitu oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Yang kedua ditinggalkan mati oleh siapa? Pamannya, yaitu Abu di tahun yang sama meninggal Siti Khadijah dan pamannya.
Kenapa Rasulullah SAW bersedih? Kenapa prihatin banget? Begitu. Karena saudara-saudara sekalian, semoga ada hikmahnya ya. Karena dua sosok ini adalah, kalau Rasulullah SAW berdakwah keluar, maka yang jadi backing, yang paling terdepan adalah pamannya Abu Thalib. Tetapi ketika masuk ke dalam rumah, ada orang sosok yang menenangkan